Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Risalah Thamratul Ilmi Al-Amal. Buah manis ilmu adalah amalan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ya, kemarin kita terakhir halaman 36 ya. Yaitu dikatakan di dalam bab ini atau perkara yang kita baca itu al-amru tsamin, mengamalkan ilmu itu biasanya lebih ngena ketika kita di dalam berdakwah ya. Jadi seorang ketika berdakwah itu barakallahu fikum, dia bagusnya dan memang wajib untuk mengamalkan ilmu yang dia dakwah. Karena itu lebih ngena dibandingkan dia mengamalkan tapi enggak didakwahkan. Didakwakan enggak diamalkan maksudnya. Nah, dan bahkan di dalam sebagian keadaan seorang dia tidak mendakwakan ilmu yang dia miliki, tidak mendakwakan ilmu yang ada pada dia, tapi cuma sekedar mengamalkan, kemudian orang lain melihat, itu udah termasuk daripada bab dakwah. Bahkan itu dalam beberapa momen atau sebagian momen itu lebih ablag, lebih dalam lagi ngenaknya. Nah, kita katakan di sini qala la yakunul insanu bihadhil manzilati imaman. Seorang manusia dia tidak akan mungkin menjadi imam. Imam di sini adalah qudwah. Ya. Pemimpin, orang yang diikuti. Bihadhil manzilah, dengan kedudukannya ini, illa kecuali idza jatama'at fihi sifatul khair, ketika terkumpul di dalam diri dia sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang sesuai syariat. Bihaitsu yakunu qudwah linnas fi sifatil khair, di mana nanti dia akan menjadi qudwah, suri tauladan bagi manusia pada sifat-sifat yang baiknya dia. Ya, dengan umpamanya semangat belajar ilmu agama, kemudian semangat mengamalkannya. Di antara bentuk mengamalkan ilmu agama, ya dia semangat dalam belajar ilmu, menjaga waktunya dan yang semisalnya. Baca Al-Quran, murojaah dan yang semisalnya. Amma an yastaktsira minal ulum wala yakunu min ahlil amal. Adapun dia cuma fokus memperbanyak ilmu, dia cuma banyakin ilmu aja, dia membanggakan ilmu yang dia miliki, dia banyak cuma sekadar banyak baca kitab para ulama, banyak menambah wawasan tanpa mengamalkan ilmunya, fahadza kama annahu lam yantafi' la yuntafa'u bi ilmihi. Maka hal tersebut sebagaimana itu tidak bermanfaat bagi dia, dan dia juga ilmunya tidak akan dimanfaatkan oleh orang lain. Paham? Kalau cuma sekedar memperbanyak ilmu, memperbanyak silsilah, memperbanyak pelajaran yang ada, tanpa ada sedikit pun dalam hati terbesit untuk mengamalkannya dari perkara-perkara yang wajib, tentu ikhwan ya. Perkara-perkara yang wajib yang harus dikerjakan dalam syariat, kemudian perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, kemudian juga perkara-perkara kalau memang mampu untuk menambah yang sunnah itu ahsan. Dan itu memang adalah perkara yang seyogianya ada pada diri seorang dai atau calon dai, bukan cuma sekadar
perkara yang wajib-wajibnya saja yang dilakukan. Maka kalau tidak demikian, dia cuma sekadar memperbanyak ilmu aja, ini enggak bermanfaat bagi diri dia, dan ilmu dia juga tidak akan dimanfaatkan. Artinya enggak akan menjadi qudwah bagi manusia. Allahu musta'an. Wa adhkuru minal mawaqifil mu'athirah annani marratan zurtu ahadal muslimin minal ubbad fil masjidil ladzi yusalli fihi. Saya akan sebutkan, kata Syekh, beberapa al-mawaqif al-mu'athirah. Apa mawaqif? Sikap-sikap al-mu'athirah yang memberikan pengaruh kepada kita, dampak ya kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Annani, bahwasanya saya marratan, suatu hari, artinya sesekali, itu pernah berziarah kepada, nyamperin gitu loh ya, salah seorang muslimin. Apa muslimin namanya? Hah? Serius? Sinnan, orang yang udah tua ya, salah satu orang yang udah tua yang dia adalah dari kalangan ahli ibadah di masjid yang dia itu sholat di dalam. Jadi Syekh ini nyamperin ada orang tua, paham ya? Ada orang tua yang lagi ibadah, disamperin sama Syekh. Wa kana sahiba ibadah, dia itu adalah orang yang memang suka beribadah. Wa yajlisu fil masjid, dia suka duduk di masjid. Allahu akbar. Intidhara shalah ba'da shalah, dalam rangka menunggu salat satu dengan salat yang lainnya. Paham ya? Umpamanya dia salat zuhur, nungguin aja sampai asar. Ini menunggu ini bukan cuma tidur, ikhwan fillah. Ana juga nungguin saat di dalam musholla tidur. Udah gitu tidur nggak ada niat mau nungguin sholat asar, nggak ada, tidur capek gitu. Ini orang udah tua, hidupnya masjid, ahli ibadah, duduk di masjid, menunggu sholat dari waktu ke waktu. Fasallamtu alaih, kemudian saya itu salam kepadanya. Wa tahaddatsu ma'ah, saya berbicara bersama orang tua tersebut. Wa qultu lah, saya katakan kepada dia, Masya Allah, fi hayyikum hadha majmu'ah min talabatil ilmi. Qala hayyuna hadha. Qultu ay na'am. Fi hayyikum, Masya Allah, majmu'ah min talabatil ilmi. Qala hayyuna hadha, hayyana hadha. Yu'iduha alayya istifhamun inkariyun. Qala hayyuna hadha. Qultu na'am. Qala ya waladi alladhi la yuhafidhu salama al jamama ma huwa bi talabi ilmin. Lihat di sini. Wa qultu lah, saya katakan, ya kata Syekh Abdul Razzaq kepada orang tua ini, Masya Allah fi hayyikum hadha, fi hayyikum, Masya Allah, ini lingkungan kamu, lingkungan kalian ini. Ya, hadza majmu'ah min talabatil ilmi. Ya, ini ya ada sekumpulan para penuntut. Artinya apa? Beliau itu duduk-duduk di situ, menghabiskan waktu di situ bersama para penuntut di masjid. Qala hayyuna hadza. Paham antum? Hah? Wah, hayyuna hadza. Ya, artinya ini lingkungan kita. Qultu na'am, na'am ya. Fi hayyikum, ini lingkungan kalian. Masya Allah, majmu'ah min talabatil ilm. Masya Allah, ini kumpulan dari para penuntut ilmu. Qala hayyuna hadza, ini diulang-ulang terus ya oleh orang tua ini kepada Syekh Abdul Razzaq. Ini diulang-ulang ini dalam rangka sebenarnya pertanyaan tapi sifatnya mengingkari. Sifatnya apa? Mengingkari. Artinya ini kehidupan kita kayak gini, ini lingkungan kita kayak gini. Maksudnya apa? Ini gak usah dijawab gitu. Ya waladi, kata dia,
Wahai anakku, kata orang tua ini ke Syekh Abdul Razak, alladzi la yuhafidhu 'ala shalah ma'al jama'ah ma huwa bi talibi ilmin Allah. Orang yang dia salat, orang yang dia tidak menjaga salat jamaah, maka dia bukan penuntut ilmu. Artinya apa? Ini perkara yang sudah maklum, perkara biasa. Paham ya? Perkara yang biasa. Jadi apa? Ini Masya Allah lingkungan kalian ini, kata itu kan. Lingkungan kita kayak gini. Kehidupan kita kayak gini. Artinya apa? Barakallahu fikum, ini orang tua ini mengatakan kepada syekh, ini adalah perkara yang lumrah, perkara yang maklum. Ya, perkara yang maklum. Perkara yang harusnya kita berada di dalam kayak gini. Enggak usah diherankan. Ini padahal orang udah tua. Orang sudah tua. Walihada ahyanan ba'dun nas qad yastaghfiru min ulumul hifdzul mudzakarah lakin tafaqqadahu khassah fi salatil fajr. Tafaqqadahu katsiran atau tufqiduhu katsiran. Naam, oleh karenanya terkadang sebagian manusia qad yastaghfiru minal ulum. Terkadang mereka fokus memperbanyak ilmu, memperbanyak hafalan, memperbanyak mudzakarah, murajaah, lakin na'am tufqiduhu khassah fi salatul fajr. Ilmu tersebut, hafalan tersebut, mudzakarah tersebut itu membuat dia melalaikan lebih khusus salat fajar. Tufqiduhu katsiran. Ya, membuat apa? Ilmu-ilmu yang dia miliki di segala macam itu membuat dia lalai dari perkara-perkara yang kewajiban yang lainnya. Ya, salat-salat yang lainnya. A'udzubillah. Fa idza kanat hadhihi al-fariidatu al-'azimah mudayya'atan wallati hiya 'azmu arkanil Islam ba'da syahadatain wa awwalu ma yus'al anhu yaumil qiyamah fa inna atharul ilmi. Maka ya, kalau kewajiban yang sangat agung ini, yang sangat mulia ini, itu dilalaikan, dihilangkan begitu saja. Nah, yang dia adalah rukun dari rukun-rukun yang sangat agung dari rukun Islam setelah syahadat. Kita katakan rukun yang paling besar, rukun Islam yang paling besar setelah syahadat, salat ini. Bahkan dia adalah awal yang paling pertama kali nanti di hari kiamat ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau yang demikian aja dilalaikan dengan sebab alasan belajar ilmu dan yang semisalnya, terus mana asar ilmunya? Efek dampak dari ilmunya mana? Makanya tadi orang tua mengatakan apa? Ini enggak salah kita katakan Masya Allah ini lingkungan. Nah, harus kayak gitu. Ya, nggak harus kayak gitu. Ini adalah keadaan dan perkara-perkara lingkungan yang sangat maklum, ajib. Ya, artinya apa? Barakallahu fikum. Ketika kita belajar ilmu agama, belajar kitab-kitab para ulama, jangan kita sampai apa? Melalaikan kewajiban kita, bahkan melalaikan yang lebih wajib lagi. Bahkan terkadang ilmu yang kita pelajari itu apa? Fardu kifayah saja. Misal gitu ya, atau menghafal. Nah, wassahabah radhiyallahu anhum kama jaa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna idza faqadna ar-rajul fil fajr wal isya asa'na bihi dhann. Allahu akbar. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana yang datang dari Ibnu Umar, kita itu kebiasaannya ketika tidak lihat ada seorang dia di sholat subuh dan sholat isya, maka kita seuzon jadinya sama dia. Paham? Nggak kelihatan subuh, nggak kelihatan isya, nggak ada uzur, ya, nggak kelihatan gitu. Jadi kita tuh seuzon sama dia. Ini betulan orang beriman, orang berilmu, atau sahabat betulan atau bukan? Nah, wa fil hadis, dalam hadis yang lainnya, inna athqala shalah 'alal munafiqin
Sesungguhnya salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik salatul fajr wa salatul isya. Salat subuh dan salat isya. Kenapa? Karena pada saat itu salat ini adalah salat yang gelap, enggak kelihatan. Jadi ketika dia salat fajar, ketika dia salat isya itu enggak kelihatan sama orang. Enggak kelihatan jelas bagaimana dia menampakkan Islamnya. Karena kan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang ketika beramal, amalannya dia itu adalah riyaul mahab, riya yang murni. Bukan yasirur riya. Jadi betul-betul keikhlasannya enggak ada kepada Allah. Makanya dengan sebab itu bisa jadi juga kufur. Paham ya? Nah. Ayo barakallahu. Jadi kayak gitu kan. Itu sesuatu yang paling berat. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa fi zamanina hadza. Nah, di zaman kita ini sekarang ini Syekh akan menggambarkan bagaimana keadaan yang terkadang itu menimpa sebagian penuntut ilmu. Zaman sahar bil lail katsiran. Ma tudayya'u salatal fajr wa katsiran ma yufarrat fiha. Wa rubbama yasharul laila fi munaqashatin ilmiyatin fi ba'dil masail aw fi ba'dil mawdu'at thumma yanamu 'an salatil fajr. Di zaman kita sekarang ini ya, zaman ada yang namanya apa? Yaitu sukanya begadang malam hari. Seringnya apa? Begadang malam hari. Katsiran ma tudayya'u salatul fajr. Kemudian apa? Sering sekali dengan sebab begadangnya dia apa? Menyia-nyiakan waktu subuh. Sering sekali dengan sebab begadangnya dia, dia jadi bermudah-mudahan daripada waktu subuh, salat subuh. Tafrid. Wa rubbama dan ya, barakallahu fikum. Terkadang sebagian orang itu begadang fi ba'di munaqashat ilmiah. Dalam rangka berdiskusi masalah ilmiah. Fi ba'dil masail, pada sebagian persoalan yang sedang didiskusikan. Atau fi mawdu'at, atau fi ba'dil mawdu', atau pada sebagian diskusi yang lain. Sebagian kayak gitu. Ayo kita mulai berdebat mungkin, atau kita mulai diskusi tentang masalah ini nanti malam insyaallah. Insyaallah setiap malam ini kita akan membuka ajang diskusi dan semisalnya. Kita begadang, enggak apa-apa kita begadang sampai jam 3. Ya. Tsumma yanamu as-salatul fajr. Tiba-tiba salat subuhnya kelihatan. Ketika dibangunin apa? Anak ngantuk, lagi malam anak habis debat ilmiah dengan pedenya menyampaikan kayak gitu. Ya ikhwan fillah azakumullah jami'an, itu bukan perkara yang baik. Ya. Itu bukan perkara yang baik. Lihat bagaimana syaitan itu memalingkan kita dari satu perkara kepada perkara yang lain. Ya. Yang sebenarnya zahirnya kelihatannya baik-baik aja gitu. Cuma terkadang ya kita tertipu bahwasanya sebenarnya enggak kayak gitu. Kenyataannya. Law kana yasharu bil lail al-Qur'an hifdhan lahu wa qira'atan lah idza kana ala hisab salatil fajr fa inna sahrahu muharram wa la yahillu lah wa ya'samu ala dzalika sah. Kalau umpamanya ada orang yang dia begadang di malam hari dalam rangka menghafal Al-Qur'an atau baca Al-Qur'an atau membaca apa? Al-Qur'an. Idza kana ala hisab salatil fajr, kalau begadangnya dia mengorbankan salat fajarnya, maka begadangnya dia itu menjadi haram dan tidak halal untuk dilakukan. Kemudian dia berdosa dengan begadangnya dia tersebut. Ini kalau begadang dalam rangka baca Al-Qur'an, dalam rangka belajar ilmu, menghafal Quran, murajaah kitab para ulama. Maka bagaimana dengan begadang yang maksiat atau yang mubah? Ini ibadah nih tadi. Bagaimana yang mubah?
Atau bagaimana tentang apa? Usreng. Nah, Allahu musta'an. Ini perkara yang lebih lagi untuk dicegah. Aina. Wa aktsaru salatin tudayya'u fi hadha az-zaman hiya afdhalu salawat al-itlaq. Dan kebanyakan salat yang dilalaikan, yang tidak diperdulikan di zaman ini adalah dia afdhalu salawat al-itlaq. Salat yang paling afdol secara mutlak. Kama jaa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sebagaimana datang dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salawat indallahi salatu subh yaumal jum'ah fi jamaah. Salat yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla itu adalah salat subuh di hari Jumat berjamaah. Tapi banyak sekarang yang dilalaikan adalah salat subuh. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah wa sahahahu isnadahu Al-Albani rahimahullah, dan ini sanadnya disahihkan oleh Albani. Wa salatu subh yaumal jum'ah fi jamaah ya aktsar salatin tudayya'ul an. Salat subuh di hari Jumat ini adalah berjamaah, salat yang paling banyak dilalaikan di zaman sekarang. Ini di Arab Saudi, ikhwan fillah ya. Sebab dilalaikannya karena di Arab Saudi itu ketika Jumat mengamalkan sunnah. Ini kalau Jumat doang ya, kalau khusus Jumat doang. Nah, walaupun secara praktek atau secara realita yang ada, sholat subuh itu adalah sholat yang memang banyak dilalaikan. Enggak cuma hari Jumat. Kalau di Saudi, hari Jumat lebih lagi. Kenapa? Karena sholatnya lama. Mungkin kalau di Haram Mekah itu kadang cepat sholatnya kalau subuh. Tapi kalau hari Jumat ini, khonifillah azakumullah jami'an, umpamanya kita lagi sholat di Mekah atau di mana gitu kan. Mekah ini enggak cuma Masjid Haram gitu ya, yang ada Ka'bahnya. Itu biasanya mereka mengamalkan sunnah daripada apa? Membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Bayangin, As-Sajdah itu ada 1 lembar setengah, itu ya. Betul nggak? Iya, 1 lembar setengah. Al-Insan 1 halaman setengah. Gitu ya. Itu berapa jadinya? Banyak nggak? Biasanya apa? Tunggu dulu lah sebentar. Tunggu sampai apa namanya? Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Nah, itu udah dikit lagi itu, udah halaman terakhir. Hah? Atau tunggu sujud sajadah ya. Allahu musta'an. Dan kalau di sini yang enggak diamalkan. Ya karena ngelihat maslahat gitu kan. Kalau diamalkan kayaknya santri telat-telat datangnya. Ya enggak juga ya. Maksudnya bukan ke santri tapi kemana? Jamaah yang dari luar. Nah, karena kan ada yang sudah berumur atau bagaimana, berat. Kita dulu pernah praktekkan dulu di sana di Depok. Ada kakek-kakek. Hari pertama, Jumat pertama oke. Jumat kedua dia kesel, membatalkan sholat. Lama amat sholat. Ya ini kan membuat orang kabur. Ini nggak boleh kayak gini kan fillah azakumullah jami'an. Sebagaimana Mu'adz itu peringati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattan anta ya Mu'adz, apakah kamu mau menjadi fitnah wahai Mu'adz bagi orang-orang?" Salat Isya-nya panjang-panjang. Nah. Wal yus'al an hadza a'immatul masajid li'anna lailatul jum'ah lailah ijazah. Lailah sahar. Yasharun nas ila waqtin mutaakhir. Thumma yanamuna fi waqtin mutaakhir minal lail. Wa yanamuna an hadhihi shalah. Coba silakan tanya kepada imam-imam masjid. Nah, kenapa banyak banyak yang tidak datang
di hari Jumat. Karena malam Jumat itu, ya maksudnya Lailatul Jumat itu Jumat malam gitu ya. Malam Jumat berarti Kamis malam. Karena malam Jumat itu malamnya ijazah, malamnya begadang. Manusia banyak begadang sampai waktu larut malam, waktu akhir. Kemudian setelah itu apa? Tidur di waktu tersebut dari malam hari. Contohnya misalkan sampai jam 2, jam 3, subuhnya jam 4. Ketika bangun palanya sakit, aduh ana, pusing pala ana, izin. Loh ya karena begadang, bukan karena pusing. Ini namanya pusing muktasab. Ya. Ada pusing itu terbagi dua, ikhwan. Ada pusing yang sifatnya apa? Jibili, yang memang artinya Allah Azza wa Jalla buat pusing. Takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang sifatnya muktasab, dicari. Iya. Sebagaimana para ulama mengatakan, ya, seperti Syekh Abdullah Al-Ankari, jahal itu ada dua. Ada jahal yang sifatnya, memang dia dari awal fitrah, atau apa artinya, memang belum belajar, tidak tahu. Ada yang sifatnya al-muktasab. Nah, ini juga sama, pusing juga kayak gitu. Ayo. Wa yanamuna an hadhihi shalah, kemudian tidur dan tidak menunaikan salat subuh. Wal jayyid minhum ya'ti li hadhihi shalah mutaakhiran kaslana. Dan yang jayyid ya lumayan lah. Ya lumayan mending lah. Dari sebagian mereka ada yang datang salat subuh itu datangnya terakhir. Kenapa terakhir? Kaslana, malas. Yati mut'iban ra'suhu musqal bin naum, datang dalam keadaan mut'ib. Apa mut'ib? Capek banget, lelah banget kayaknya, kayak habis dari mana gitu kan. Palanya masih berat karena baru bangun tidur. Fala yu'addi hadhihi shalah kama yanbaghi. Kemudian dia tidak menunaikan salat sebagaimana semestinya. Kadang sebagian orang apa? Salat dia itu ngangguk-ngangguk secara apa? Ittirari. Nah, gitu ya. Wallahu musta'an. Nah. Wa idza kana ya'lamu man imamu masjidihi annahu yaqra'u fi dzalika al-yawm as-sajdah wa hal ata. Kalau umpamanya ada orang yang tahu imam masjidnya pada saat itu di dekat rumah dia misalkan, ya dia akan membaca pada hari Jumat surat As-Sajdah dan surat Hal Ata. Insan fa innahu la ya'ti idza kana iwadhibu illa fi nihayati rak'ah tsaniyah. Maka dia tidak akan datang ketika hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masjid itu, kecuali datangnya di akhir rakaat kedua. Wah itu gimana? Ya karena al-insan juga agak panjang itu kan. Ya. Allahul musta'an. Aina thamratul ilmi idza kana al-maqam wal khatab yata'allaqu bi fariidatin hiya awwalu ma yas'alu anhu al-'abd yaumil qiyamah. Kemana asar ilmu kita ketika umpamanya maqamnya di sini, kedudukannya di sini, kemudian bicaranya seruan syariat di sini itu berkaitan dengan perkara yang wajib, bahkan itu perkara yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba hari kiamat. Ini adalah makom yang sangat besar, seruan syariat yang sangat besar berkaitan dengan perkara yang sangat diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan syariat salat itu adalah syariat yang satu-satunya Nabi SAW naik ke atas. Kalau dalam perkara ini aja dilalaikan, maka bagaimana perkara yang lainnya? Makanya dalam hadis dikatakan idza salahat salaha sairu amali kulli. Kalau salatnya bagus, maka amalan yang lainnya bakal bagus. Wa idza fasada sairu amali kulli. Kalau umpama jelek, maka nanti amalan sisanya juga akan jelek. Ini sebagian ulama mereka menyimpulkan baik atau tidak baiknya amal seorang tergantung daripada bagaimana salatnya dia. Wa man dhayya'aha kana lima siwaha adya. Barang siapa yang melalaikan
menghilangkan atau melalaikan atau bermudah-mudahan dengan sholat, maka dia akan lebih melalaikan, lebih menggampang-gampangkan lagi perkara daripada selain sholat itu. Nah, karena sebagaimana yang dijelaskan tadi. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang udah sekarang misalkan kita terapkan di sini, kalau udah dengar waktu azan, yang mana azan tersebut sholatnya dalam keadaan ada qobliyahnya, tidak segera, nggak bergegas langsung, itu dipertanyakan ikhwanifillah. Ya, kita pertanyakan. Hatta antum mau sholat dimanapun, disahkan atau di mana, yang penting apa? Sholat sunnah. Nah, itu dipertanyakan bagaimana asar ilmu yang kita miliki, Allahul musta'an. Taib, ini telah selesai. Dengan ini al-amru atsamin. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang al-amru tasi' dan asyir. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum wa wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahirabbil alamin.